persalinan, persalinan atau partus itu ada yang eh, by definition kita bilang yang persalinan normal dan abnormal ya. Definisinya apa? Definisinya kalau misalnya yang kita bilang persalinan itu pengeluaran hasil konsepsi dari uterus melalui vagina atau abdomen keluar ya. Nah, yang disebut partus normal itu kalau bayinya lahirnya presentasinya belakang kepala tanpa alat bantu atau nggak pakai manuver apapun. Terus ibu dan bayinya dalam kondisi baik dan berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu definisinya. Yang dimaksud eh, kalau kamu dengar istilah infarto itu artinya sedang dalam proses persalinan. Kalau abnormal, abnormal itu bisa bayinya lahir per vaginam, tapi misalnya dengan alat bantu, misalnya dengan vakum, forcep, atau dengan manuver tertentu seperti dilakukan ekstraksi, versi, terus atau dilahirkan secara perabdominan. Sebenarnya perabdominan atau seksio cesarea itu bukan pesan normal ya. Kalau normal itu harus belakang syaratnya harus presentasi belakang kepala tanpa alat bantu dan pokoknya itu yang minimal lah yang dilakukan tuh minimal. Karena persalinan itu kan sebenarnya fisiologis ya. Jadi bahkan kalau em, di suku-suku tertentu dia nggak ada orang yang menolong gitu. Jadi artinya dia lahir bisa lahir sendiri ya. Tuh. Nih udah tahu lah ya, grafida itu apa? Grafida itu kan kehamilan. Para itu paritas. Berapa banyak yang sudah dilahirkan. Abortus ya kalau ada definisinya kurang dari 20 minggu atau kurang dari 500 gram. Terus anak hidup, jumlah anak yang hidup dari yang dilahirkan itu berapa? Nah, ini ya, kalau G1 tuh hamil pertama, G2 hamil kedua. Ini saya rasa sih udah tahu lah ya, udah terakhirin kan. Jadi kalau misalnya H2 itu anak hidup 2. Jadi bisa nggak hamil 4 kali, partusnya 3 kali, anak hidup 1? Ya bisa. Berarti artinya yang bertahan sampai dia bisa itu tidak semua yang pernah dilahirkan atau yang pernah dia hamil. Kalau misalnya KET gimana? KET itu hitungannya abortus ya. Jadi P0A1. Atau pernah partus 1 kali tetapi dia tidak pernah sampai anaknya survive ya P1A0 bukan abortus karena dia partus ya. Abortus tuh batasannya berat janin sama usia kehamilan. Nah, persalinan itu dimulai itu dikasih kode sama siapa? Jadi ada hormon-hormon yang membuat dia persalinan ini disuruh mulai ya. Jadi ada hormon estrogen dan progesteron. Pada saat di akhir-akhir kehamilan dia akan berkurang jumlahnya. Lalu inilah yang akan membuat mengirimkan sinyal ke otak untuk memulai persalinan ya. Jadi dia ada hormon namanya CRH itu corticotropin releasing hormone. Dia mempengaruhi si cervical rigidity. Jadi hormon-hormon yang membuat si kondisi kehamilannya itu tenang-tenang tanpa ada kontraksi karena berubah kadarnya nih berkurang, turun jumlahnya. Dia jadi memicu kematangan serviks. Relaksinnya jadi berkurang. Relaksin kan untuk rileks ya, nggak ada kontraksi. Jadi tadinya nggak ada kontraksi, jadi ada kontraksi. Nah, disitulah mulai bilang ke otak bahwa oh ini mulai infartu nih, mulai persalinannya ya. Dia diakibatkan juga dari adanya tekanan ganglion cervicalis di plexus Frankenhauser. Terus ada iskemi otot-otot uterus karena makin besar kehamilan tentu saja tekan pada ganglion cervicalis ini akan makin besar kan. Jadi makanya pada saat sudah 40 minggu atau sudah aterem kalau ada terjadi tekanan pada plexus-plexus ini tentu saja akan memicu terjadinya atau mulainya persalinan. Rangsangan oksitosin juga
pada akhir kehamilan itu akan meningkat sehingga dia akan memicu si otot dari uterusnya akan berkontraksi. Selain itu juga si janinnya ini ngasih kode bahwa saya mau keluar gitu dengan cara dia punya kelenjar hipofisis dan suprarenal ini dia akan ngasih kode ke ibunya bahwa persalinannya ini saya mau keluar sekarang gitu. Jadi kodenya itu bisa dari si tubuh ibunya sendiri maupun dari bayinya. Atau pada kondisi-kondisi di mana dia stressful environment ya. Artinya misalnya bayinya di situ sudah ada infeksinya pada ketuban pecah yang lama, terus sudah terjadi chorioamnionitis, ya bayinya kan sudah nggak nyaman, dia di dalam in utero tuh kondisinya udah nggak kondusif. Jadi dia ngasih kode dengan cara memberikan stress signal. Nah, stress signal kortisol ini kan stress signal ya. Jadi dia ngasih stress signal bahwa saya mau keluar sekarang gitu. Nah, jadi bisa dua-dua. Dari ibunya bisa, dari bayinya bisa. Terus selain itu juga ada pengaruh dari prostaglandin, terutama prostaglandin F2 dan E2. Nah, kalau ada prostaglandin ini, dia pro contraction, jadi dia akan membuat kontraksi. Jadi pada saat hamilnya makin besar, dia akan membuat si kadar prostaglandin ini meningkat sehingga memicu dari kontraksi. Makanya kalau kita cek di air ketuban jumlahnya biasanya tinggi nih sama di serum darah ibunya ya. Terus makin besar pasti ukuran bayinya makin besar ya otot uterusnya yang meregang akan makin besar. Ditambah penurunan kadar progesteron terjadilah persalinan. Nah, jadi penyebab persalinan karena apa aja? Satu, rangsangan oksitosin. Bayinya ngasih sinyal stres berupa kortisol. Prostaglandinnya keluar. Lalu otot uterus makin extended karena usia kehamilan yang makin besar. Progesteronnya turun, jadinya menimbulkan relaksi yang membuat relaksi otot uterusnya juga berkurang. Jadi bikin kontraksi. Semua ini harusnya ada dalam kondisi yang balance dalam kehamilan. Tetapi pada akhir masa kehamilan, karena progesteronnya turun, jadi ya dia bikin kontraksi terus-terusan. Makanya dia jatuh ke dalam kondisi infartu. Karena kontraksi rahim ini yang akan mengakibatkan cervical ripening atau pematangan serviks dan akhirnya terjadi pembukaan dan kemajuan dari persalinan. Makanya kalau misalnya pada kasus-kasus kontraksi prematur, misalnya bayinya harusnya belum boleh lahir, tapi kok ini kontraksi terus, makanya bisa kita kasih tambahan progesteron karena tujuannya untuk menghilangkan kontraksinya. Kalau progesteronnya cukup, maka dia harusnya nggak kontraksi. Atau antiprostaglandin karena prostaglandin kan tadi kerjanya dia bikin kontraksi kan. Jadi jangan sampai ada prostaglandin yang terlalu banyak yang akan membuat dia kontraksi. Nah, lalu yang berperan dalam persalinan tuh ada apa aja? Ada namanya 3P ya. 3P itu adalah power, passage, passenger. Jadi power itu adalah kekuatan dari si ibu untuk meneran. Lalu passage itu adalah jalannya, jalan jalan lahir, jalan si bayi ini untuk eh, keluar melalui pervaginam. Jadi kalau misalnya di vagina ada suatu massa atau ada obstruksi sesuatu, ya tentu saja jalannya nggak lancar kan. Jadi dia persalinannya bisa stuck. Pembukaannya nambah, tapi bala bayinya kok nggak turun-turun ya. Atau misalnya ada kelainan tulang di sakrumnya atau bentuk panggulnya tidak ginekoid misalnya ya itu mengakibatkan passage-nya juga bermasalah. Jadi akhirnya persalinan tidak maju. Passenger siapa? Passenger adalah si bayinya. Ya, jadi kalau bayinya itu gede sekali atau ada kelainan kongenital di mana misalnya hidrosefalus, ya kepalanya aja gede banget nggak bisa lewat. Itu kan masalahnya ibunya panggulnya luas, tetapi passengernya masalahnya terlalu besar kepalanya, jadi nggak bisa lewat juga. Itu yang mengakibatkan persalinan juga mandek ya. Provider itu em, nggak umum sih, biasanya 3P aja. Provider tuh ya yang ada yang nolong atau enggak. Tadi, karena kalau misalnya ada persalinan abnormal, butuh manuver, itu tentu saja provider yang baik juga akan menentukan keberhasilan dari persalinan.
Yang terjadi selama persalinan tentu saja ada perubahan hormon. Tadi ya minimal tuh si hormon yang relaksinnya berkurang, terus kemudian ada CRH juga. Perubahan struktur anatomis ya tentu saja ada pembukaan dari sebelum ada pembukaan dia ada ripening dari serviks. Jadi kematangan serviks itu kalau belum matang dia akan kenyal dan keras biasanya. Tetapi pada saat dia sudah mendekati proses persalinan dia akan menjadi lebih lunak dan dia akan menjadi lebih tipis. Jadi makanya pada saat dia sudah matang akan terjadi pembukaan. Jadi dia nggak ujuk-ujuk serviks itu dari yang kuncup banget terus tiba-tiba ada pembukaan enggak. Jadi dia harus melunak dulu, terus itu banyak airnya, kemudian dia menipis, baru pendataran ya, pendataran serviks, baru terjadi pembukaan. Ya perubahan fisiologis ya ya semuanya itu kan mengakibatkan eh persalinan, stimulus persalinannya baru dimulai. Nah, ini adalah hormon-hormon yang bisa bekerja selama persalinan ya. Jadi di sini ada terjadi eh, efek dari prostaglandin PRA ini bekerjanya menginhibisi efek progesteron. PRA itu reseptor dari progesteron tipe A, kalau PRB progesteron reseptor B ya. Nah, kerjanya dua-duanya ini berlainan nih. Kalau yang PRA dia inhibisi efek progesteronnya naik. Kalau PRB dia antagonis dari PRA. Reseptor estrogen alfanya juga meningkat. Dia akan mengaktifasi formasi gap junction. Gap junction yang tadi saya bilang, dia berperan dalam melunakkan si serviks sehingga serviksnya menjadi lunak mendatar dan bisa terjadi pembukaan. Adanya peningkatan reseptor oksitosin dan COX-2, terus meningkatkan sintesis prostaglandin dan adanya peningkatan dari platelet activating factors pada janin. Ya, karena pada saat persalinan plasenta lepas di situ akan perdarahan akan sangat banyak. Jadi memang ini harus diaktifkan karena kalau enggak nanti berdarah terus dia nggak berhenti-berhenti ya. Nah, perubahan yang terjadi di jalan lahir pada saat persalinan dimulai, yang pertama adanya perubahan di daerah segmen atas atau segmen bawah rahim. Jadi SBR-nya berubah nih. Bentuk rahim juga berubah. Kalau tadinya dari yang kuncup kecil gitu serviksnya, lama-lama dia makin daerah SBR-nya akan makin tipis sehingga terjadi pembukaan serviks, pembukaan mulut rahim, lalu sampai pembukaan lengkap dan kepala bayinya bisa lewat. Perubahan fisiologisnya ya tentu saja harus ada his atau power yang kuat. Selain serviksnya melunak, dia jadi hipervaskularisasi, mukusnya jadi lebih banyak atau lendirnya jadi lebih banyak. Terus ada refleks untuk meneran atau power ibunya untuk mengekspulsi dari si bayinya. Ini berbagai letak janin ya. Kalau kita bilang yang normal, ini nggak normal kan. Harus ubun-ubun kecilnya di belakang. Terus kemudian kalau ini kan bokong, ada yang melintang gitu. Nah, ini beberapa letak janin ya, jenis-jenis letak janin. Ada kalau bridge itu ada yang komplit, ada frank, ada incomplete bridge. Ini kepala, walaupun kepala di bawah tidak semua juga normal kalau kita lihat gambar di situ ya. Jadi ada yang kalau yang normal kan ubun-ubun kecil di belakang ya. Jadi kalau misalnya dia nggak presentasinya dahi itu yang nggak normal walaupun kan kepala di bawah tetap duluan ya. Tapi itu nggak normal. Nah, ini adalah passenger. Jadi sikap janin pada saat dia turun di jalan lahir juga menentukan keberhasilan persalinan. Yang paling kiri itu adalah pada saat kondisi janinnya fleksi, defleksi itu lurus gitu dan ekstensi. Ekstensi ini kayak presentasi muka ya, itu nggak bisa lahir normal ya. Jadi kalau presentasi muka itu nggak bisa lahir normal karena kalau misalnya presentasi ekstensinya terlalu kayak gitu dia nggak bisa melakukan putaran paksi dalam dan paksi luar. Yang ada patah tuh lehernya.
kalau dipaksakan ya. Jadi itu harus di persalinannya praabdominam, nggak bisa provaginam. Walaupun kepala duluan di bawah. Nah, yang bisa lahir tuh kayak fleksi itu. Fleksi itu bisa. Defleksi itu mungkin masih bisa tapi harus dibantu, harus diputar sedikit atau divakum mungkin. Nah, ini posisi-posisi bayi pada saat dia turun ya. Yang nomor satu itu kita lihat di situ ubun-ubun kirinya ada di kiri depan ya, ubun-ubun kecil di kiri depan. Lalu dia mulai muter tuh ke atas, kiri atas, terus kemudian dia mendatar ke kanan. Nah, mukanya kayak gitu. Kalau misalnya dia kita sebut left mento anterior. Mento itu kan mentum ya, apa dagu ya. Jadi ada mentumnya itu di daerah anterior sebelah kiri. Kanan kirinya posisi ibu ya. Ini kan kita kan menghadapi ibunya ya. Jadi kiri ibunya ya di kiri itu left mento anterior. Kalau yang satunya yang tengah itu right mento anterior, mentumnya ada di kanan ibunya. Nah, kalau yang ketiga yang di bawahnya C, di bawah kan di posterior, bukan di anterior dia, di posterior. Lihat anterior posteriornya dari mana? Lihat sakrumnya. Kalau sakrum itu udah jelas posterior ya. Nah, atas kan simfisis pubis tuh. Makanya disebut right mento posterior karena posisi mentumnya di posterior dan di sebelah kanan ibunya. Nah, itulah pentingnya kita harus melakukan pemeriksaan sesuai eh, tahapan. Jadi kita cek dulu presentasinya di paling bawah itu apa. Apakah kepala atau bokong atau melintang atau kaki gitu ya dari pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah gambaran penurunan kepala pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam ya. Kalau orang Amerika dia sukanya pakai station. Kalau kita biasanya masih mengadopsi dari Belanda, kita pakainya Hodge ya. Sebenarnya yang disebut station 0 itu itu apa sih? Station 0 itu adalah sama dengan Hodge 3. Kalau station plus 1 itu Hodge 3 antara Hodge 3 dan Hodge 4. Hodge 4 itu kalau misalnya dia sudah di station plus 4 ya. Jadi yang di Hodge 1 Hodge 1 di mana? Hodge 1 itu di atas lagi dia ya. Jadi eh, baginya baru masuk pintu atas panggul itu Hodge 1. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita sebut infarto itu kan kalau sudah pembukaan 4 ya. Pembukaan 4 itu kadang-kadang bayinya sudah berada di Hodge 2. Hodge 2 itu antara Hodge 1 sama 3. Biasanya di station -2 itu Hodge 2. Atau Hodge 1 2 kita bilangnya. Jadi di antara Hodge 1 dan Hodge 2. Station 1 itu 1 cm di atas spina ischiadica. Kalau station 0 itu pas tinggi spina ischiadica ya. Jadi eh, patokannya adalah spina ischiadica. Station plus 1 cm di bawah spina ischiadica. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya HIS. HIS itu adalah kontraksi yang teratur, dia harus ada em, peaknya, jadi dia bentuknya seperti gelombang gitu ya. Jadi ada amplitudo, ada peak, ada naik, ada puncaknya, kemudian dia turun lagi, nggak terus-terusan. Kalau HIS yang normal itu dia harus ada puncak, harus ada turun juga, harus ada istirahatnya. Jadi nggak terus-terus dia kontraksi terus gitu nggak ya. Nah, karena ini kontraksi otot, pasti dia akan membutuhkan energi. Yang terjadi pada saat HIS adalah ini, kalsiumnya masuk. Kalsiumnya masuk ke dalam sel, terus dia akan mengaktifkan dari eh, kaskade pemecahan dari si kalsium ini masuk ke dalam sel, dia mengakibatkan si myosin light chain kinasenya ini bekerja. Kinase kan berarti enzim ya. Nah, karena enzim ini bekerja, ini mengakibatkan si aktin dan myosinnya itu memendek ya. Kalau kontraksi kan dia harus memendek ya. Kalau nggak ada kontraksi, relaksasi dia memanjang kan.
serabut otot itu. Nah, jadi dia butuh kalsium. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan hisnya seorang perempuan yang sedang menjalani persalinan baik, ya dia harus cukup nih untuk mengaktifkan si kaskade ini. Kalau dia nggak ada energi, ya gimana dia mau berkontraksi ototnya baik. Misalnya dia udah partusnya terlalu lama, dia nggak makan selama mules, ya nggak bisa. Kaskade ini nggak berlangsung, makanya hisnya jadi tidak baik. Ya ini harus dibenerin dulu. Nah, selain itu juga ada peran di prostaglandin, endotelin, dan angiotensin di situ. Ya. Nah, kalau ada kontraksi di uterus, apa yang terjadi? Pada saat kontraksi itu mulai, biasanya dia kayak pacemakernya yang membuat dia pertama kali kontraksi, kebanyakan adanya posisinya di fundus, ya. Jadi makanya kita lakukan masase fundus itu tujuannya apa? Untuk mengaktifkan ini si pacemaker, bukan pacemaker jantung ya, ini pacemaker kontraksi maksud saya. Adanya posisinya di fundus. Jadi kalau kita melakukan masase atau perabaan daerah fundus, kita mengharapkan itu menstimulasi supaya si pacemaker itu ngasih kode, ayo mulai kontraksi, terusnya gitu. Nah, pada saat dia mulai, itu tekanannya akan merata ke semua arah. Kemudian makin lama akan makin kuat, karena tadi ada peak ya, ada puncak kontraksi. Dan didominasi di daerah fundus. Lalu setelah itu terjadi, itu akan mendorong janin ke arah jalan lahir atau ke arah vagina. Dan terjadi penipisan dan pembukaan dari serviks. Ini perbedaan penipisan yang ada pada primipara dan multipara. Kalau primi, itu biasanya serviksnya akan menipis dulu, baru terjadi pembukaan. Kalau multi, penipisan dan pembukaan terjadi bersamaan. Ya, jadi dua-duanya langsung berbarengan gitu. Nggak nipis dulu, baru buka. Nggak. Kalau primi, nipis dulu dia, baru ada pembukaan. Nah, kontraksi uterus yang diharapkan yang seperti apa? Yang diharapkan adalah yang ritmik, artinya ada eh, ritmik itu teratur, ritmis dan teratur. Jadi nggak berantakan gitu gelombangnya. Jadi ada fase kontraksi dan ada relaksasi. Tadi saya udah bilang, durasinya makin lama harus makin kuat amplitudenya. Frekuensinya juga makin sering. Jadi kalau nanti kalian lihat CTG, CTG itu kan sebenarnya dia merekam kontraksi dan denyut jantung ya. Nah, di bagian kontraksi yang ini akan kalian lihat adalah bentuk gelombang-gelombang seperti ini. Kalau misalnya kontraksinya terus-terusan, nggak ada turunnya, normal nggak? Ya nggak normal. Karena kontraksi yang baik adalah harus ada puncak, dia harus ada istirahat juga. Harus simetris semuanya di semua arah kanan dan kiri. Terus, terutama dia didominasi daerah fundus. Nah, awal kala satu sama kala 2 dan kala 3 tentu saja berbeda kontraksinya. Frekuensinya kalau kita lihat 3 sampai 4 kali dalam 10 menit, amplitudo 40, lamanya 20 sampai 30 detik itu di kala satu ya. Dengan di akhir itu naik dikit amplitudonya jadi 60 walaupun tetap frekuensi 3 sampai 4 kali dalam 10 menit. Lamanya durasinya yang berubah juga lebih lama dia. Nah, kalau kala 2 gimana? Kalau kala 2 dia eh, amplitudonya dia lebih tinggi ya. Biasanya bisa sampai 40 sampai 60 mm Hg karena dia dan frekuensinya jauh lebih sering. Karena tujuannya adalah untuk mengeluarkan si hasil konsepsi kan. Jadi dia akan ada tenaga untuk kontraksi ini akan menekan diafragma dan otot dinding abdomen supaya dia keluar bayinya gitu. Lalu kalau udah lahir gimana apa yang terjadi? Kalau pada kala 3 frekuensinya ini mulai berkurang sehingga aktivitas uterusnya itu turun dan amplitudonya yang terjadi adalah sekitar 60 sampai 80 mm Hg. Ini 3P tadi. Power itu adalah kekuatan his dan mengejan. Passes itu jalan lahirnya. Keras itu kan karena ada tulang-tulang pelvik ya. Passenger ukuran sama posisi. Nah, tanda dan gejalanya gimana? Kalau gejala persalinan,
ya serviksnya ada matang, terus ada kontraksi palsu atau his palsu. Biasanya bisa terjadi mulainya sekitar 1 bulan sebelum persalinan udah mulai itu. Ada nyeri di perut bawah, tidak teratur tapi hisnya ya. Biasanya durasinya hanya sebentar-sebentar. Dan biasanya tidak mengakibatkan pembukaan serviks. Nah, kalau udah mulai ada persalinan, hisnya akan teratur. Terus kemudian makin lama frekuensinya makin sering. Terus ada pendataran dan pembukaan serviks, terjadi bloody show atau keluar darah dan pecahnya ketuban. Nah, pada saat terjadi penurunan kepala bayi pada persalinan normal, itu terjadi yang namanya sinklitismus. Sinklitismus itu sumbu kepala janin letaknya tegak lurus terhadap pintu atas panggul. Kalau asinklitismus itu sumbu kepalanya miring terhadap pintu atas panggul. Dia harus tegak lurus supaya dia bisa turun ke pintu dasar panggul. Kalau enggak terjadi engagement. Kalau enggak engage, artinya dia enggak bisa lewat. Not engaged itu artinya dia belum belum tentu bisa lewat eh, pintu dasar panggul. Belum tentu bisa lahir. Setelah dia terjadi engagement, yang berikutnya adalah dia akan menekan terus tekanan dari fundus ke arah dari bokong janinnya, akan memicu atau merangsang kontraksi otot dinding perut, dan badan janin ini akan berekstensi atau menegang. Jadi udah engage dulu, baru dia descend atau turun sebenarnya artinya. Lalu setelah itu dia fleksi. Si bayi ini fleksi. Pada saat dia fleksi, itu ubun-ubun kecilnya posisinya lebih rendah dari ubun-ubun besar. Kenapa dia harus fleksi? Karena kalau dia tidak fleksi, maka diameter kepala ini sama ukuran janin lahir dia menjadi lebih besar. Maka dia keuntungannya si bayi ini fleksi karena pada posisi fleksi ukuran kepalanya jadi lebih kecil dibandingkan eh, dia misalnya tetap defleksi gitu ya. Terus bisa lewat lebih mudah jadinya. Karena diameter occipitobrehmaticanya jadi 9,5 cm. Itu akan menggantikan diameter dari occipitofrontalis yang 11 cm. Jadi lebih kecil ya. Dari yang 11 cm jadi 9,5. Nah, karena dia udah mulai descend terus kemudian fleksi, otomatis dia akan terdorong makin ke bawah, makin ke pintu dasar panggul. Karena dia ada tahanan di kanan kirinya, yaitu pintu atas panggul. Jadi si bayi ini akan makin turun ke bawah. Nah, ini proses yang terjadi gambarannya ya. Jadi dia engagement, miring, terus masuk, terus kemudian dia fleksi supaya dia lewat di antara tulang itu. Lalu dia akan melakukan paksi dalam. Ya, setelah dia lewat itu dia akan muter. Jadi urun kecil akan muter ke depan, bawah simfis. Kemudian eh, dia akan menyesuaikan kepalanya, posisi kepalanya terhadap bentuk jalan lahir. Lalu bersamaan dengan kepalanya itu makin turun, dia akan melewati tadi Hodge 3 atau Station 0. Ya. Setelah itu dia akan melakukan rotasi interna. Nah, kenapa dia harus melakukan putaran paksi dalam? Karena kan jalan lahir itu tidak semua bagian keras, nggak semua tulang ya. Ada bagian yang elastisnya atau bagian otot-ototnya itu kan elastis. Jadi karena ada his juga, bagian dari kepala yang paling bawah itu mencari tahanan yang paling sedikit. Ya, jadi biasanya posisinya antara levator ani kiri dan kanan. Nah, di situ tuh bagiannya lunak karena di situ otot-otot isinya. Ukuran terbesarnya bidang tengah panggul akan menjadi diameter anteroposterior sama si bayi. Setelah itu dia akan mengalami ekstensi naik ke atas. Jadi setelah paksi dalamnya selesai, sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul ini akan mengarahnya ke atas. Karena ada tekanan di perineum, jadi dia terdesak ke arah bawah sehingga dia akan mengalami ekstensi. Suboksiputnya akan menjadi pusat pemutarannya atau disebut hipomoklion gitu. Jadi sebagai sumbunya tuh si suboksiput. Setelah itu baru dia melakukan putaran paksi luar atau
rotasi eksterna. Balik lagi. Habis dia muter interna, dia balik lagi ke arah punggung anak untuk menghilangkan. Jadi kan dia miring sebenarnya bayinya itu waktu putaran pak di dalam gitu. Nah, ini dibalikin lagi, lurus lagi searah dengan sumbu si bayi. Terus kemudian muter lagi dilanjutkan hingga ke belakang berhadapan dengan tuberus ischiadicum ya. Terus si diameter ukuran bahunya atau biakromialnya antara dua akromion ini berada di diameter anteroposterior dari pintu bawah panggul. Baru setelah itu ekspulsi. Ekspulsi ya udah keluar kan. Kan tadi kan pintu bawah panggul diameter bahunya ada di antara itu ya. Nah, setelah bahu melintasi rongga panggul, dia akan menyesuaikan diri tuh kan tadi udah rotasi internal, rotasi eksternal, terus habis itu kedorong lagi. Jadi posisinya waktu pas dia keluar atau ekspulsi itu miring gitu dia posisinya. Makanya kita sebagai penolong melakukan pegangan biparietal karena kita megang antara dua parietal. Baru setelah itu kita lakukan gerakan pertolongan persalinan bayi keseluruhan lahir. Nah, ini ya step-stepnya tadi, engagement, kemudian descent, kemudian ada fleksi, rotasi internal, rotasi eksternal, baru dia eh, komplit, rotasinya komplit, lalu setelah itu bahunya di antara dua, di pintu bawah panggul, sudah posisi seperti itu, kemudian ekspulsi. Ya, dalam persalinan itu ada kala 1 sampai 4 ya. Kala 1 itu adanya pembukaan dari 4 sampai 10 cm. Kala 2 itu waktu pas pembukaan lengkap sampai dia dilahirkan. Kala 3 plasenta lepas dan dilahirkan. Kala 4 plasenta lahir sampai 2 jam sesudahnya. Kalau primi, kalau multi 1 jam ya. Nah, ini sama ya. Ini letak-letak tadi ya penurunan dan segala macam itu. Pada kala 1 itu biasanya ada mengeluarkan lendir sama bloody show. Ostium uteri interumnya terbuka, serviks menipis dan mendatar, bisa ketubannya pecah sendiri. Kalau primi biasanya bisa kurang lebih waktunya sampai 13 jam, kalau multi 7 jam. Nah, kala 2 apa yang terjadi? Kalau kala 2 ini kepalanya turun di dasar panggul, kemudian mengejan, peritoneum melebar dengan anus membuka. Makanya ada dorongan ingin meneran, tekanan pada anus, ya kan, dorongan teknis perjalanan buka. Perineum menonjol dan vulva membuka. Nah, baru nih dilahirkan kepalanya. Kurang lebih kalau primis 1,5 jam, kalau multi 1/2 jam, nggak boleh lebih dari itu. Kalau 3 yang terjadi adalah uterusnya kontraksi lagi untuk mengeluarkan atau mengekspulsi dari plasenta, ya. Kurang lebih 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir, disertai tadi ada semburan darah, terus pengeluaran plasenta 2 sampai 15 menit. Setelahnya disebut kala 4, biasanya 2 jam setelah persalinan berakhir. Lahirnya plasenta, yang kita harus observasi, kontraksi uterusnya harus baik, tidak ada perdarahan, plasentanya lahir lengkap, kandung kencing harus kosong. Terus kita pastikan supaya nggak ada retensio uri, luka-luka dirawat, sama kondisi bayi dan ibunya juga harus dalam keadaan baik. Oke. Ada pertanyaan? Observasinya kalau seperti itu berarti harus dalam waktu kita harapkan kan dalam 3 jam dia akan mencapai pembukaan lengkap atau pembukaan 10 ya. Jadi makanya kita kasihnya kan sejajar dengan garis waspada 7 0 di sini ya. Itu. Terus kontraksinya gimana nih dicantang di sini di arsir ya. Terus ada pemberian oksitosin ada atau enggak? Ini adalah tanda vital ibu, tensi nadi. Kemudian ini hasil kalau kita lakukan pemeriksaan urin, misalnya ada protein atau tidak, eh, ada pemeriksaan aseton ada atau tidak, proteinnya bagaimana.
Nih ya, dimulai pada fase aktif, skala satu fase aktif. Jadi kita mulainya kita cek nih, ada pemantauan kondisi janin, penilaian selaput ketuban, itu tadi yang udah saya jelasin ya. Oke. Ya, jadi kalau kita udah lewat dari garis bertindak, itu harus melakukan sesuatu. Berarti artinya udah abnormal ya persalinannya, kemajuannya. Nah, ini adalah cara mengisi kontraksi. Kalau kontraksinya masih jarang-jarang, cuman ada 2 kontraksi dalam 10 menit, lamanya kurang dari 20 detik, kita isinya pakai titik-titik kayak gini. Dua itu, eh, 2 kotak itu kan masing-masing waktunya dan durasinya yang kita harus perhatikan. Nah, kalau dia dalam 10 menit itu lamanya 20 sampai 40 detik, maka arsirnya miring. Kalau misalnya lebih dari 40 detik, kita penuhin warnanya, blok hitam kayak gini ya. Tinggal berapa kali, ini kan frekuensi ya. Ini 2 kali, ini 3 kali gitu. Ini 4 kali ya. Nah, kayak gini. Nih, ini berarti dia datangnya penurunan kepalanya dia Hodge 3 ya. Terus habis itu dia waktu pas datang pembukaannya di pembukaan 5. Pembukaan 5 kita silang di garis waspada. Pembukaannya satu garis bersama di bawahnya. Penurunan kepalanya di Hodge 3 kita buletin segaris dengan pembukaan. Jadi kalau tadi pasiennya 7 cm, berarti kita silang di sini sejajar garis waspada. Dan penurunan kepala misalnya dia di Hodge 2, berarti kita buletin di sini, searah gini ya. Ini berarti lamanya lebih dari 40 detik nih. Tuh, lihat ya, blok semua hitam soalnya kan. Frekuensinya ini ada yang 4 kali, ada yang 5 kali nih di akhir-akhir. Terus ketubannya nih strip ya, berarti ini strip ini molase, ketubannya ini mungkin U ini ya, U utuh ya. Ini tensi di segitiga atas, diastolnya segitiga bawah. Yang garis ini adalah nadi, nanti dihubungkan dengan garis ya. Ini yang paling atas DJJ. Nah, ini gambaran kalau misalnya terjadi inersia, inersia hipotonik ya. Jadi kita lihat di sini, ini sebenarnya pembukaannya tuh sudah melewati garis bertindak ya, udah action nih di sini kita lihat nih. Penurunan kepalanya udah turun, tapi frekuensi atau kekuatan dari kontraksinya tuh segitu-gitu aja. Nah, makanya kita lakukan sesuatu nih, dikasih oksitosin dari jam berapa ini? Dia ngasih oksitosin, ini tetesannya ya, dosisnya sama tetesannya. Terus lama-lama frekuensinya naik, terus kekuatannya juga naik nih, lebih dari 40 detik durasinya nambah. Kalau ini, kalau persalinan memanjang, kita lihat nggak dia apa-apa ini. Kontraksinya segitu aja, nggak nambah-nambah. Tapi nggak dikasih tambahan apa-apa, nggak dikasih oksitosin, nggak dikasih apa-apa. Ya udah ini memanjang, kalau ini harus dirujuk ya. Nah, ini persalinan macet. Jadi kita lihat di sini, dia kepalanya tetap di sini terus. Dari awal, penurunan kepalanya hanya tetap di 3, terus nggak turun-turun. Padahal kontraksinya tambah bagus, tapi kok kepalanya nggak turun-turun ya. Pembukaannya juga stagnan. Pembukaannya cuma maksimal pembukaan 6, nggak nambah-nambah lagi. Ini artinya nggak maju. Kartografi yang halaman berikutnya adalah, oh ini yang catatan persalinan ya. Pendamping saat merujuk dan lain-lain nih. Nah, ini di halaman belakangnya ya, ini harus kita isi juga. Kalau ada tindakan, IMD, kita isi keterangannya. Oksitosin itu berapa, alasannya kenapa. Ada laserasi atau tidak, kalau empatnya bagaimana. Terus ini keterangan untuk bayinya. Oke.